Salam sejahtera bagi kita semua. Pernahkah Anda berhutang? Atau orang lain berhutang kepada Anda? Masalah hutang piutang adalah hal yang lazim dalam kehidupan kita dengan berbagai dinamikanya. Tetapi mengenai Tuhan terlibat hutang piutang mungkin agak aneh bagi kita. Tetapi ternyata Alkitab mencatat kenyataan itu, bahwa Tuhan bisa terlibat piutang dengan kita manusia. Kok bisa? Firman Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, ternyata Tuhan bisa terlibat hutang dengan kita ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita menaruh belas kasihan dengan tulus kepada orang yang lemah. Dalam masa krisis ekonomi di tengah pandemik COVID-19 ini, kita bisa melihat bagaimana begitu banyak orang yang mengalami krisis, bahkan sampai terlibat hutang piutang. Tetapi di satu sisi kita juga melihat bahwa begitu banyak orang yang bermurah hati, yang tergerak hati nuraninya untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau orang yang kurang mampu. Ini adalah panggilan yang mulia, di mana orang-orang yang murah hati itu Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tentu namanya kemurahan hati haruslah lahir dari kasih yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan, atau juga berbagai motivasi yang tidak tepat. Jika tidak, maka perbuatan baik kita tidak berkenan di hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi dasar kemurahan hati haruslah lahir dari kasih yang tulus, dari pemahaman yang dalam bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, bermurah hati kepada kita. Dengan demikian kita kembali menyalurkan setiap berkat yang Tuhan titipkan kepada kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ternyata di balik setiap ketulusan umatnya, Allah adalah Allah yang adil dan setia. Matanya akan selalu tertuju kepada setiap orang yang berhati tulus. Dia sangat serius kepada mereka yang bermurah hati, kepada orang yang lemah, sehingga sampai menyatakan dirinya sebagai pribadi yang berhutang dan akan membalas atau mengembalikan berkat kepada mereka yang bermurah hati. Maka tak heran kita bisa melihat ada orang yang begitu murah hati untuk menolong orang lain, tetapi tidak kekurangan. Inilah yang firman Tuhan katakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Tentu dalam setiap niat tulus kita untuk menolong sesama, kita harus juga bijaksana. Karena tidak dipungkiri di tengah dunia yang berdosa ini, tidak sedikit oknum yang memanfaatkan kelemahan dan kekurangan mereka untuk meraih simpati, untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, kita tetap harus berwaspada. Tetapi, jangan juga kita menggunakan alasan itu untuk tidak lagi berbuat baik. Karena di dunia ini masih banyak orang-orang yang pantas dan memang seharusnya ditolong. Apalagi di tengah situasi wabah virus seperti saat ini, di mana begitu banyak orang yang terkena dampak luar biasa. Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Tentu kita tidak bisa menolong semua orang, tetapi kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita
yang Tuhan tunjukkan untuk kita tolong sesuai dengan kemampuan kita. Atau mungkin ada di antara kita yang berkata dalam hati, saya kan orang susah, jadi khotbah ini bukan untuk saya. Benarkah demikian? Mari dengarkan cerita berikut. Ada kisah tentang tukang beca yang hidup sederhana. Tukang beca ini biasa mangkal atau biasa bekerja mengayuh becaknya di sebuah komplek perumahan. Suatu hari pada hari raya Lebaran Haji, di mana biasanya umat Muslim saling berbagi melalui daging kurban. Alhasil, sang supir becak mendapatkan banyak sekali daging. Mengapa? Karena orang-orang di komplek perumahan sekitar ia bekerja memberikan setiap jatah daging yang mereka dapatkan kepada tukang becak tersebut. Kemudian dia pulang ke kampung tempat tinggalnya dengan sukacita dan kemudian siap untuk mengolah daging yang banyak itu. Ketika dia sedang memotong-motong daging itu sambil bersiul, karena dia sangat senang, ada satu orang tetangganya yang juga hidup di bawah garis kemiskinan dan melihat dia memotong-motong daging itu yang sangat banyak itu. Kemudian tetangganya berkata, "Wah, kamu beruntung sekali ya dapat daging begitu banyak. Sedangkan kami sama sekali tidak ada dapat daging hari ini." Kira-kira menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh tukang becak tadi terhadap tetangganya? Ternyata Anda salah. Dia sama sekali tidak mau berbagi daging yang ia dapatkan sedikit pun kepada tetangganya. Dari cerita di atas, kita dapat memahami bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bermurah hati kepada sesama kita, untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita tanpa harus menunggu kita menjadi orang yang berlimpah secara materi. Sebab panggilan untuk saling berbagi bukan hanya kepada kalangan tertentu, tetapi kepada semua orang. Terlebih lagi bagi orang-orang yang berkecukupan. Ini adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk menjadi perpanjangan tangannya. Bunda Teresa pernah berkata, salah satu penyakit terbesar adalah ketika kita menjadi manusia yang tidak berguna bagi orang lain. Bahkan bila kita menggali lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya bermurah hati kepada orang lain bukan hanya menjadi berkat bagi sesama kita, tetapi juga membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Sahabat terkasih, marilah kita terus mengembangkan sikap berbelas kasihan, sikap bermurah hati, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi, bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.